Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan rahmat-Nya sehingga di kesempatan ini kita dapat bertemu. Ibu Sally, Ibu Nina, Pak Raka, dan Pak Andri yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Natania Syarani Taher dari kelas 9N. Di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk berbicara tentang guntur dan petir, kembang api di angkasa. Semua dari antara kita pasti tahu akan awan. Akan tetapi, yang paling mengesankan dan menakjubkan adalah awan yang dapat berbicara. Namanya cumulonimbus atau awan guntur. Awan gelap yang tampak mengancam ini dapat menjulang setinggi 16 km dan merekalah yang mendatangkan badai guntur. Awan badai dapat memercikan kilat dan menggemuruhkan guntur, tanda peringatan seraya ukurannya semakin membesar. Pada malam hari, mereka seolah-olah menampilkan pertunjukan suara dan cahaya yang memukau, jauh mengungguli pertunjukan kembang api buatan manusia manapun. Dua karakteristik badai guntur yang jelas terlihat oleh semua orang adalah guntur dan kilat. Penyebab timbulnya fenomena yang spektakuler ini adalah pelepasan muatan yang terjadi sewaktu perbedaan muatan listrik antara dua tempat cukup besar untuk mengatasi efek penyekat dari udara. Kilat berbahaya bagi makhluk hidup, bahkan dapat mematikan dan mencederai manusia serta binatang. Orang di pantai dan padang golf serta tempat terbuka di daerah pedesaan menghadapi risiko tertinggi karena mereka tidak terlindung dari muatan listrik. Banyak kebakaran diakibatkan oleh sambaran kilat. Ini dapat menghancurkan daerah yang luas. Tetapi sambaran kilat juga bermanfaat. Kilat menghasilkan perubahan yang bermanfaat terhadap gas nitrogen yang dalam bentuk gas tidak dapat digunakan oleh tanaman. Kilat mengubah gas ini menjadi senyawa nitrogen yang penting bagi pembentukan jaringan tanaman serta perkembangan benih yang menyediakan protein penting bagi kehidupan binatang. Apa tindakan pencegahan selama terjadinya badai guntur? Jika kita berada di luar ruangan, carilah perlindungan dalam mobil tertutup atau bangunan. Apabila berada di udara terbuka dan tidak ada tempat berlindung, berjongkoklah, lebih baik di dalam lekukan dengan kaki rapat dan singkirkan benda logam dari kepala dan tubuh. Jangan berbaring, tetapi jangan sampai berada lebih tinggi daripada benda di sekitar. Jangan pegang benda panjang atau benda logam seperti payung dan tongkat golf di tempat terbuka. Jangan sentuh atau mendekati struktur logam seperti pagar kawat atau kawat jemuran baju. Jangan menunggang kuda atau menaiki sepeda atau mengemudi dalam kendaraan terbuka. Jika mengemudi, perlambat kendaraan atau parkir sejauh-jauhnya dari benda tinggi seperti pohon dan tiang listrik. Tetaplah berada di dalam kendaraan tertutup, tetapi jangan sentuh atau bersandar pada komponen logam. Jika berperahu, segeralah menepi. Jika tidak aman untuk melakukannya, carilah perlindungan di bawah struktur yang tinggi seperti jembatan atau dermaga. Jika kita berada di dalam ruangan, menjauhlah dari jendela, peralatan listrik,
pipa, dan peralatan logam lain. Hindari penggunaan telepon. Jika perlu membuat panggilan darurat, gunakan sesingkat mungkin. Sebelum badai tiba, putuskan hubungan dari antena luar dan PLN ke radio dan pesawat televisi. Putuskan hubungan dari modem komputer dan sumber listrik. Kemudian, jauhilah peralatan listrik. Demikian penjelasan saya mengenai fenomena alam tentang guntur dan petir. Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih.